Bab 481. Kemarahan Lin Tian. Merasakan hawa membunuh yang berasal dari Lin Tian membuat mereka semua agak takut, karena jelas mereka merasa tekanan dari aura membunuh yang dikeluarkan Lin Tian. Kamu ingin melawan kami? Kalau begitu maaf jika kamu mati. Serang dia, tidak peduli apa dia hidup atau mati, ucap pemimpin itu dengan tanpa takut. Hanya Lin Jing yang menggelengkan kepalanya melihat sifat sombong para penjaga ini. Dia tahu sekarang mungkin Lin Tian tidak akan segan untuk menghancurkan seluruh keluarga besar yang ada di ibu kota kerajaan ini. Bahkan Lin Jing merasa aksi Lin Tian tidak akan selesai dari situ saja. Menurutnya benua barat akan gempar dengan apa yang akan adiknya lakukan nanti, tapi sebagai kakak Lin Tian, Lin Jing tetap mendukung adiknya itu apapun yang terjadi. Lin Tian hanya dengan santai menatap para pasukan itu. Lalu tanpa sadar dari pemimpin pasukan itu keluatan jiwa menembus ke dalam tubuh para prajurit itu dengan kejam. Dengan tak berselang lama juga semua prajurit itu terdiam sesaat sesudah melewati pemimpin tersebut. Lalu semua pasukannya roboh dengan mengeluarkan darah dari setiap hidung, mata, telinga dan mulut mereka yang membuat pemimpin itu ketakutan. Swiss, tangan pemimpin pasukan itu dipotong oleh Lin Tian dengan kejam. Dan dia pun bisa merasakan sakit dari tangan yang dipotong oleh Lin Tian tersebut yang membuat dia berteriak sangat keras. Kamu pikir aku tidak berani membunuhnya? Maka kamu lihat apa yang aku lakukan, tentu aku akan membuat dia meminta mati sendiri, ucap Lin Tian berjalan ke arah pemuda tadi. Lalu tanpa pikir Lin Tian memotong salah satu telinga pemuda tersebut dengan wajah santainya, yang membuat pria tersebut berteriak kesakitan. Tentu tidak hanya itu saja, dia juga memotong telinga lain dari pemuda itu, lalu menghilangkan hidung pemuda tersebut, memotong setiap satu jari kakinya sebelum memotong semua kaki pemuda tersebut. Bunuh aku, ucap pemuda tersebut yang tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tentu Lin Tian tidak peduli dengan teriakan pemuda itu, dia lalu dengan santai memotong pemuda tersebut yang membuat dia benar-benar berteriak lebih keras dari yang sebelumnya. Teriakan kesakitan jelas terdengar di sana yang membuat semua orang yang melihat itu merinding. Pemuda itu benar-benar berani melawan prajurit yang bertugas di ibu kota barat. Apa dia tidak takut kalau semua keluarga besar di sini memburu dia? Pikir orang-orang di sana. Lin Tian tidak peduli dengan hal itu, karena awalnya dia ingin melihat sifat dari beberapa keluarga di sini. Jika mereka bisa untuk diubah maka dia akan memberi kesempatan, tapi jika tidak dia lebih baik menghancurkannya sendiri. Swiss, lidah pemuda tersebut juga langsung dipotong Lin Tian yang membuat dia bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Bahkan Lin Jing yang melihat adiknya itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sekarang dia lebih berpikir kalau Lin Tian lebih kejam daripada ayahnya sendiri. Kau gila, ucap pemimpin itu menahan sakit tangannya yang dipotong Lin Tian. Boom, pemuda itu ditendang oleh Lin Tian dan tepat mengenai pemimpin pasukan itu dan keduanya terbang dari sana sambil memuntahkan darah. Pergilah. Jika kalian ingin balas dendam, aku tunggu di sini. Panggil semua keluargamu, jika perlu para ahli yang diperintahkan menjaga benua barat sekalian, ucap Lin Tian dengan nada yang sangat marah. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, pemimpin pasukan itu menggertakkan giginya. Dengan satu tangan dia pun pergi dari tempat itu menuju rumah keluarga Tu bersama tubuh tak utuh tuan muda tersebut. Sampah. Benar-benar sampah, ucap Lin Tian dengan wajah kesal tanpa peduli di kakinya sudah banyak darah dan juga potongan tubuh orang-orang yang dia potong tadi. Adikku, kamu terlalu kejam, ucap Lin Jing dengan tersenyum. Kejam? Siapapun yang menyentuh kakakku, aku pasti akan bersikap kejam padanya, apalagi jika sampai membuat kakakku sedih, akan kupastikan dia tidak memiliki tempat untuk hidup di dunia ini. Ucap Lin Tian dengan nada serius. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, hati Lin Jing menjadi lembut. Beginilah saudara yang harus dia rasakan, dan untuk pertama kalinya dia mendengar Lin Tian berkata seperti itu padanya. Andai jika dulu hal itu tidak terjadi pada Lin Tian, mungkin dialah yang akan menjaga Lin Tian sekarang. Mayat-mayat ini mengganggu, ucap Lin Tian. Lalu sebuah api muncul di tangannya dan dia melemparkan api itu ke arah mayat tersebut yang membuat darah dan mayat tersebut langsung terbakar dan menghilang dari lantai penginapan itu. Jelas lantai itu tidak ada bekas mayat maupun darah lagi karena telah ditelan oleh apo langit Lin Tian. Wajah manajer penginapan menjadi lega karena dia tahu kalau itu dia yang membersihkan lantai tersebut. Tentu dia tidak akan tahan untuk melakukannya. Apa katamu, pemuda itu yang melakukan hal ini kepada anakku?
Ucap seorang pria setengah baya di dalam aula. Iya tuan. Dia juga mengatakan ingin menantang seluruh keluarga besar yang ada di ibu kota ini dan bahkan kalau perlu bawa para ahli yang ditugaskan di sini untuk melindungi benua barat sementara, ucap pemimpin pasukan yang tangannya diputuskan oleh Lin Tian itu. Kurang ajar. Siapa pria itu berani kurang ajar padaku? Ucap seorang pria yang kekuatannya berada di alam dewa tingkat tinggi. Bagus, bawa kami ke sana, aku ingin lihat seperti apa pemuda yang berani itu. Dan aku pastikan akan membalas dendam untuk anakku, ucap pria yang adalah kepala keluarga Tu. Akhirnya banyak pasukan serta kepala keluarga besar dari kerajaan barat dulu pergi menuju penginapan tempat Lin Tian berada. Di antara mereka juga ada ahli yang ditugaskan untuk menjaga benua barat untuk sementara waktu di sana. Di penginapan Lin Tian hanya dengan tenang duduk sambil menunggu orang-orang itu datang. Ia di sana juga ada Lin Jing yang tahu bagaimana nasib keluarga besar itu jika mereka berani bertindak sombong di hadapan Lin Tian. Adik, bagaimana jika nanti kita berikan mereka kesempatan? Tanya Lin Jing. Tidak kak, jika kita terlalu baik terhadap mereka maka benua barat ini tidak akan pernah bisa berubah. Prinsip yang harus dipegang teguh seorang pemimpin adalah tidak akan pernah membedakan apapun statusnya baik dia manusia, bangsawan maupun anak raja sekaligus jika dia melakukan hal buruk maka tetap harus dihukum, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Jika dia ingin mengubah benua barat dan membuat sekte langit menjadi penguasa maka dia harus menunjukkan bagaimana sikapnya sebagai seorang pemimpin jika tidak maka benua barat tidak akan pernah bisa berubah ke arah yang lebih baik jika hama kecil itu tidak dimusnahkan. Lin Jing yang mendengar hal itu hanya bisa menghela nafas. Dia tahu kalau apapun yang akan dia katakan adiknya tidak akan mengubah pikirannya. 482. Ibu macan yang melindungi anaknya. Di suatu tempat, kloning Lin Tian masih terus terbang menuju di mana sekte langit berada. Dalam perjalanannya dia bisa mengetahui kalau memang benar sekte langit telah benar-benar menutup diri dari dunia luar. Apa penyebabnya Lin Tian pun tidak tahu. Tapi dulu berita yang dia dengar dari leluhur naga kalau pernah sekte langit menghancurkan satu sekte yang cukup kuat juga dalam semalam. Entah berita itu benar Lin Tian tidak tahu, tapi yang jelas dia akan menuju ke sekte langit untuk mengetahuinya. Tentu dengan kecepatan Lin Tian sekarang tidak masalah untuknya sampai di sekte langit berada karena memang tempatnya tidak terlalu jauh dari ibu kota barat. Boom, boom, Lin Tian dikejutkan dengan pertempuran yang terjadi di dalam hutan arah ke sekte langit berada. Saat dia melihat ke arah tempat pertempuran tersebut, Lin Tian melihat kalau ada beberapa orang yang sedang bertarung dengan monster iblis di alam dewa tingkat rendah, dan sedangkan orang-orang yang bertarung itu kebanyakan hanya di alam kaisar. Lin Tian yang melihat bagaimana cara mereka bertempur bersama itu membuat dia kagum, karena jelas orang-orang itu dapat bertarung dengan seimbang melawan monster iblis macan alam dewa itu karena kekompakan mereka semua. Saudaraku, kalahkan monster iblis ini mungkin kita dapat membantu untuk mengobati tetua agung kita, ucap salah satu pria di sana. Ada 6 pria dan 2 wanita yang sedang melawan monster tingkat dewa tersebut, dan Lin Tian hanya melihat mereka dari langit karena dia juga ingin melihat bagaimana cara mereka bertempur melawan monster itu. Ayo, saudari Bing, aku juga yakin dengan inti monster ini kita juga mungkin bisa membantu penyakit tetua agung, ucap wanita lainnya. Mungkin dengan inti ini kita bisa mengundang ahli alkimia kaisar untuk memeriksa ayahku, ucap wanita yang dipanggil Bing itu. Lin Tian yang mendengar kalau wanita itu memiliki nama Bing pun kaget dan mengangguk mengerti kalau mungkin orang-orang ini berasal dari sekte langit. Tapi saat Lin Tian melihat wajah dan bentuk tulang mereka, Lin Tian cukup kaget karena orang-orang ini rata-rata baru berumur 300 tahun dan mereka sudah mencapai alam kaisar, yang berarti mereka termasuk jenius di dunia dewa ini. Ia tentu dengan kekuatan Lin Tian sekarang meski dia hanya cloning bisa melihat dengan jelas bentuk dan usia seseorang dengan mudah. Sungguh sekte langitku memang kuat meski berada di dunia dewa, ucap Lin Tian puas. Meski 300 tahun bukanlah umur yang bisa terbilang muda tapi itu sudahlah hebat karena biasanya orang-orang butuh waktu 500 tahun bahkan 1000 tahun untuk bisa mencapai alam kaisar. Dan bagi jenius generasi muda yang benar-benar hebat memang butuh waktu 200 tahun paling cepat untuk bisa mencapai alam itu. Tentu Lin Tian berbeda karena memang dari dulu dia sudah memiliki kelebihan dari ahli muda lainnya. Contohnya kakak Lin Tian Lin Jing yang baru saja mencapai alam raja tingkat ketiga sekarang. Mungkin dalam 50 tahun lagi kakak Lin Tian bisa mencapai puncak raja tapi belum tentu dengan alam kaisar. Ia kecuali dengan Kaisar Chu, Kaisar Api dan ayah Lin Tian yaitu leluhur bela diri.
mereka dari dulu adalah orang-orang yang jenius sama seperti Lin Tian meski dalam usia mereka mencapai alam dewa berbeda jauh dengan Lin Tian. Boom! ROAARRRR. Monster iblis berbentuk macan itu mengamuk dan tiba-tiba auranya pun meningkat dari alam dewa tingkat rendah tahap awal menjadi tahap menengah. Ini membuat semua pemuda tersebut kaget. Dan wajah wanita yang memimpin itu pun berubah warna itu dikarenakan kekuatan dari monster macan ini meningkat secara tiba-tiba yang membuat mereka tidak bisa menyeimbangi kekuatannya. ROAARRRR. Awas! Teriak wanita itu kepada para pemuda yang lain. Boom! Ak! Semua pemuda dan dua wanita itu pun terlempar akibat serangan macam iblis itu. Lin Tian yang sedang melihat dari langit sedikit mengubah wajahnya, tapi pada akhirnya dia tersenyum puas melihat hasil dari pertempuran yang terjadi. Ia bagaimanapun mereka hanya berada di alam kaisar tingkat ke-5 dan ke-6, dan mereka beruntung dapat seimbang melawan monster itu juga karena formasi bertempur mereka yang lumayan bagus, ucap Lin Tian yang telah melihat dari jauh itu. Boom! Gawat! Ucap Lin Tian saat melihat kalau wanita yang dipanggil Bing itu akan diserang oleh macan iblis tersebut. Senior Bing, Saudari Bing. Teriak para pemuda itu yang melihat kalau macan itu akan menyerang wanita yang dipanggil Bing tersebut. Apakah aku akan mati di sini? Pikir wanita itu dengan wajah berat, dan air matanya pun menetes juga. Wanita itu pun menutup matanya karena sudah pasrah dengan nasibnya. Dan di saat macan itu akan menelan wanita itu suara keras pun terdengar yang membuat wajah yang lainnya berubah menyedihkan. Boom, kamu tidak apa-apa, ucap suara muda yang membuat wanita tadinya menutup mata kaget. Lalu dia melihat di depannya ada sesosok pemuda yang dengan santainya menahan gigi macan iblis itu. Wajah wanita itu seketika terpesona dengan ketampanan pemuda yang datang menolongnya itu. Aku, tidak apa-apa, ucap wanita itu agak kaku. Lin Tian yang melihat itu mengangguk lalu menatap macan itu dengan wajah santai. Bisakah kamu pergi dari sini? Mereka di bawah perlindunganku, ucap Lin Tian kepada macan itu. RRRRRRR. Macan itu terlihat marah menatap Lin Tian yang mencoba menahan dia. Tentu Lin Tian yang melihat kalau Amkan itu tidak ingin menyerah hanya bisa menghela nafas. Huff, sepertinya kali ini aku akan makan daging macan, ucap Lin Tian dengan wajah santai. Lin Tian mengayunkan tinjunya ke arah harimau tersebut, lalu macan yang melihat hal itu pun berusaha untuk mundur karena dia bisa merasakan bahaya dari tinju itu. Boom! ROAARR. Boom! Macan itu diterbangkan oleh Lin Tian dengan hanya sekali pukul di bawah tatapan wanita yang kaget melihat hal itu, bahkan pemuda lainnya juga hampir menjatuhkan rahang mereka melihat kalau pemuda tersebut dengan mudah memukul macan itu. Ais, aku sudah bilang untuk menyerah tapi kamu begitu keras kepala, ucap Lin Tian ke arah macan yang terkapar itu. Macan itu memasang wajah sedih dan jelas kalau dia memohon ampun kepada Lin Tian. Lin Tian yang melihat hal itu pada awalnya akan membunuh macan itu tapi tak berselang lama beberapa anak macan itu keluar dari semak-semak dan melindungi macan besar itu. Wajah Lin Tian berubah lembut seketika melihat anak macan yang melindungi ibunya itu. Huff, aku tidak menyangka kamu hanya ingin melindungi anak-anakmu, ucap Lin Tian yang mengerti kenapa macan itu begitu agresif tidak mau menyerah kepada Lin Tian meski dia tahu kalau Lin Tian lebih kuat darinya. Tentu itu karena dia hanya ingin melindungi anak-anaknya yang masih terbilang kecil itu. 483. Masalah Sekte Langit. Masuklah ke sini, setelah aku kembali aku akan memberikan tempat yang cocok untukmu, bagaimana? Ucap Lin Tian kepada ibu macan tersebut dengan wajah yang lembut dan serius. Melihat kalau Lin Tian tidak ingin membunuhnya dan malahan ingin membantu dia dan anaknya itu, ibu macan tersebut sedikit ragu tapi saat dia memandang anaknya wajah macan itu pun berubah. Dia tahu meski sekarang Lin Tian membebaskan mereka, tapi dia yakin kalau nanti tidak mungkin untuknya bisa melindungi anak-anaknya itu jadi dia mengangguk kepada Lin Tian bahwa dia ingin dibawa oleh Lin Tian. Tenang saja di sana banyak monster dan binatang iblis sepertimu apalagi akan ada yang bisa membantu anakmu lebih kuat darimu nanti, jelas Lin Tian meyakinkan ibu macan itu. Setelah mendengar itu ibu harimau dan dua anaknya itu masuk ke dalam kantong binatang yang dibawa oleh cloning Lin Tian tersebut. Tentu sebelum pergi Lin Tian juga membawa beberapa barang berharga untuk modalnya. Wanita dan temannya yang lain melihat kalau macan iblis itu ditaklukkan oleh pemuda tampan tersebut hanya bisa menghela nafas tapi di wajah mereka tidak ada rasa iri maupun berusaha ingin merebut macan tadi. Terima kasih senior telah membantu kami, ucap wanita itu berdiri dan memberi hormat kepada Lin Tian.
Terima kasih senior, ucap yang lain berdiri dan juga memberi hormat terhadap Lin Tian. Tidak perlu berterima kasih, sebelumnya aku melihat kalian melawan monster itu kupikir kalian akan bisa menang tapi tak kusangka kalau malah kekuatan macan iblis itu meningkat, jelas Lin Tian yang tersenyum kepada mereka. Mendengar kalau Lin Tian telah mengawasi mereka dari tadi membuat mereka terkejut, jadi pemuda di depan mereka ini dari tadi sudah melihat dari jauh tapi karena dia merasa kalau mereka bisa menang melawan macan tadi jadi dia tidak mengganggu mereka. Senior, perkenalkan namaku Bing Yue, aku pasti akan membalas dirimu yang menolongku ini, ucap Bing Yue dengan tulus. Oh, Bing Yue kah? Apa kamu berasal dari Sekte Langit? Ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Wajah wanita dan keenam lainnya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Tiba-tiba ketujuhnya waspada terhadap Lin Tian takut kalau dia adalah musuh mereka. Jangan takut, aku bukanlah musuh kalian, ucap Lin Tian kepada mereka dengan tenang. Mendengar dan melihat sikap tenang Lin Tian membuat semua pemuda yang berasal dari Sekte Langit saling pandang satu sama lain. Kalau boleh tahu bagaimana senior bisa mengetahui kalau kami dari Sekte Langit? Tanya Bing Yue. Dari namamu, balas Lin Tian dengan santai. Tapi setelah mendengar hal itu Bai Yue mengangguk dan dia yakin kalau Lin Tian bukan musuh mereka juga dia yakin kalau pemuda di depannya ini memiliki hubungan dengan sektenya. Kalau boleh tahu senior apa memiliki hubungan dengan sekteku? Tanya Bing Yue dengan serius. Bisa dibilang begitu. Oh, bagaimana jika kalian menceritakan apa yang terjadi di Sekte Langit sekarang? Mungkin aku bisa membantu kalian, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar kalau Lin Tian ingin tahu situasi dari Sekte Langit mereka, wajah semua pemuda dan wanita tersebut berubah sangat jelek. Melihat wajah mereka yang berubah sangat jelek itu akhirnya Lin Tian tahu mungkin ada masalah besar yang terjadi di Sekte Langit. Pada akhirnya Bing Yue memutuskan percaya kepada Lin Tian dan mulai menceritakan apa yang terjadi di sekte mereka. Di Sekte Langit sekarang terbagi menjadi dua kubu yang membuat Sekte Langit berubah menjadi kacau. Satu kubu di bawah pimpinan langsung 5 tetua besar, lalu kubu lainnya berada di bawah Master Sekte sementara yang diangkat sekarang dan tetua agung mereka yang mana tetua agung adalah ayah dari Bing Yue. Master Sekte sementara Sekte Langit dulunya juga adalah 5 tetua besar juga, tapi karena leluhur mengangkat dia untuk mengisi tempat Master Sekte Langit sementara maka dia tidak masuk lagi ke 5 tetua besar. Lalu sudah lama sejak leluhur menutup diri, dia mengatakan kalau Master Sekte yang sebenarnya hanya boleh diberikan kepada keturunan aslinya saja yang berasal dari dunia tingkat tinggi. Tapi sampai sekarang belum ada keturunan dari leluhur tua itu yang naik ke dunia dewa yang mengakibatkan 5 tetua besar ingin menguasai sekte mereka dan mengubah peraturan sekte mereka yang telah lama ada. Bukankah kamu juga keturunan dari leluhur? Tanya Lin Tian. Sekarang dia tahu kalau mungkin orang yang dimaksud leluhur tua Sekte Langit Dunia Dewa adalah leluhur tuanya di dunia biru Bing Zentian, karena setahu Lin Tian meski dia adalah murid dari tuan dari Sekte Langit sebelumnya tapi dia juga keturunan langsung dari leluhur Sekte Langit. Ia bisa dibilang di antara 5 murid yang diangkat oleh tuan Sekte Langit yang dulu menjadi penguasa dunia biru itu, 4 di antaranya hanya diberi nama keluarga sama dengan leluhur Bing Zentian. Jadi tentu pamannya dan juga Bing Zhao juga adalah keturunan leluhur tua itu. Itu pun jika Bing Zentian bertemu dengan leluhur tua Sekte Langit di dunia dewa maka dia harus memanggilnya dengan sebutan leluhur, karena dulu tuan Sekte Langit sebenarnya bukanlah pemilik asli Sekte Langit. Dikarenakan orang tua Bing Zentian dulu mati dalam perang melawan setan maka dari itu tuan penguasa dunia biru yang juga saudara dari ayah Bing Zentian menggantikannya sebagai Master Sekte Langit. Dan setelah kematian penguasa biru itulah Bing Zentian naik menjadi Master Sekte dan diteruskan sampai sekarang dengan Bing Yang. Dan orang yang dulu naik ke alam dewa kemungkinan yang Lin Tian pikirkan adalah leluhur tua yang berada di Sekte Langit, dan ada juga kemungkinan beberapa leluhur dulu yang pernah naik ke dunia dewa. Itu, ayahku hanyalah anak angkat dari leluhur kami, ucap Bing Yue. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk mengerti. Dia sedikit berpikir sekarang karena kekacauan ini mungkin dia harus sedikit berurusan dengan beberapa orang yang agak bermasalah, tapi dia juga berpikir untuk membunuh 5 tetua besar itu untuk menghilangkan masalah itu. Berapa banyak leluhur kalian di sekte sekarang? Tanya Lin Tian. Kami tidak tahu karena beberapa leluhur tidak ada yang mau ikut campur masalah sekte kecuali jika sekte benar-benar dalam bahaya, ucap Bing Yue. Lin Tian yang mendengar hal itu hampir jatuh karena tidak percaya.
Bagaimana pikiran leluhur itu sampai berpikir kalau sekte telah terbagi seperti itu dan masih tidak bergerak? Ais, bisakah aku ikut dengan kalian? Aku ingin bicara dengan para leluhurmu itu, ucap Lin Tian serius. Walau sedikit ragu tentang tujuan Lin Tian tapi karena menurut dia Lin Tian bukanlah orang jahat jadi dia membawa Lin Tian ke Sekte Langit, ia meski mungkin butuh waktu 1 hari menuju tempat Sekte Langit berada. 484. Pria dari suku Es membuat Lin Tian kesal. Sedangkan di penginapan sekarang, sudah banyak pasukan yang berkumpul di depan penginapan, dan juga ada pemimpin keluarga Tu serta salah satu orang yang menjaga benua barat di sana. Tentu juga termasuk kepala keluarga lain juga ada di sana memandang ke arah penginapan tersebut, padahal rencananya mereka akan membahas tentang kepemilikan benua barat sekarang tapi karena masalah yang terjadi dan pelecehan yang dilakukan Lin Tian membuat mereka marah dan langsung menuju ke sini. Iya, banyak sekali yang datang sekarang ke sini. Apa kalian ingin meminta maaf kepadaku terhadap sikap beberapa orang sebelumnya yang menggangguku? Tanya Lin Tian yang berjalan keluar bersama Lin Jing. Melihat pemuda itu berjalan dengan santai yang bahkan tidak memperhatikan mereka membuat semua orang di sana menjadi sedikit marah, apalagi saat mereka melihat kesombongan Lin Tian di depan mereka yang membuat wajah para kepala keluarga itu sangat jelek. Nak, kamu yang membuat anakku cacat itu. Ucap kepala keluarga Tu. Oh, bagaimana jika iya dan bagaimana jika tidak? Tanya Lin Tian dengan santai memandang ke arah kepala keluarga Tu itu. Maka jika iya kamu akan mati, tapi jika tidak kamu akan menjadi budak kami. Ucap kepala keluarga itu. Kamu orang bodoh, ucap Lin Tian sambil mengejeknya. Seseorang yang hanya di alam kaisar tingkat ke-8 berani berbicara kepadanya seperti ini. Bukankah berarti dia bodoh? Nak, kamu juga menghina perwakilan dari suku, dan juga kekuatan besar di dunia dewa yang sedang menjaga benua barat bukan? Ucap orang yang berada di alam dewa tingkat tinggi tahap awal. Oh, jadi dari perwakilan mana kau? Tanya Lin Tian dengan wajah gelap, entah kenapa saat dia melihat pria yang menyombongkan dirinya sebagai perwakilan dari kekuatan besar yang menjaga benua barat membuat Lin Tian sedikit jijik. Aku berasal dari suku Es dan aku juga adalah tetua di sana, ucap pria itu dengan bangga. Apa, suku Es? Ucap Lin Tian kaget, dan tentu Lin Jing juga kaget dengan ucapan pria itu. Iya, apa kalian takut sekarang? Ucap pria itu dengan sombongnya, tapi yang tidak dia tahu adalah wajah Lin Tian sudah semakin gelap kenapa tidak ternyata orang sombong dan juga sok berkuasa di depannya ini berasal dari suku Es milik ibunya sendiri. Sepertinya setelah aku kembali nanti suku Es harus sedikit diberi pengingat, ucap Lin Tian. Mulut Lin Jing sudah bergetar mendengar apa yang dikatakan Lin Tian karena jelas memberi pengingat yang dimaksud Lin Tian adalah memukul orang-orang suku Es dan serta menghukum mereka. Hahaha, nak, jika kamu bersujud sekarang aku akan memaafkanmu dan mungkin kamu bisa hidup. Ucap pria itu dengan bangga. Apa suku Es sesombong ini? Tanya Lin Tian dengan wajah gelap. Apa? Kamu pikir bisa melawan suku Es? Mimpilah, meski kamu kuat tapi suku Esku adalah suku yang terkuat di dunia dewa, ucap pria itu mencibir Lin Tian, tapi wajah Lin Tian tidak berubah dan menatap semua yang ada di sana dengan wajah gelap. Baik kecil bisakah kamu menggunakan kutukan darah untuk membunuh hama gam ini? Tanya Lin Tian. Tentu kak, tapi jika membunuh mereka langsung tentu tidak menarik, pukul mereka dulu kak biar mereka sadar, ucap baik kecil lagi. Baiklah, kalau begitu mari kupukul kalian, ucap Lin Tian ke arah semua kepala keluarga itu dengan wajah yang santai tapi sudah marah mengingat kalau salah satu orang dari suku Es yang ikut campur. Nak, kau sendiri yang meminta kematian. Bunuh dia, ucap kepala keluarga Tu, lalu semua pasukan di sana mulai menyerang Lin Tian secara bersamaan. Tapi sesaat di saat orang-orang berpikir Lin Tian akan mati, sebuah cahaya membuat mereka tak bisa melihat lalu banyak pasukan yang terlempar ke semua arah di sana dengan keras yang membuat mata semua orang di sana terbelalak kaget tak percaya. Beberapa sampah, ucap Lin Tian dengan wajah santai sambil menghapus debu di pakaiannya. Semua kepala keluarga itu ketakutan karena mereka tidak percaya kalau semua pasukan akan dikalahkan begitu mudahnya oleh Lin Tian. Saatnya giliran kalian. Ucap Lin Tian lalu maju dan mulai memukul semua kepala keluarga tersebut sampai muntah darah beberapa kali. Boom! Akhirnya ketiga kepala keluarga itu terpental jauh ke beberapa rumah di sana. Lin Tian memandang pria yang mengaku dari suku Es tersebut dengan wajah gelap. Kamu tadi mengatakan dari suku Es bukan? Tanya Lin Tian.
Iya, apa kamu tidak berlutut padaku sekarang? Tanya pria itu. Boom, pria itu tiba-tiba memuntahkan darah akibat pukulan yang dilayangkan oleh Lin Tian dengan keras, yang membuat pria itu merasakan sakit yang luar biasa. Tentu dengan kekuatan Lin Tian di alam dewa tingkat menengah tahap tengah tidak masalah melawan dewa tingkat tinggi yang berada di tahap awal. Aku akan memukulmu untuk suku es. Ucap Lin Tian dengan wajah gelap. Kamu, boom, boom, boom. Wajah pria itu dipukul dan dipukul lagi oleh Lin Tian, sampai-sampai semua gigi pria itu rontok dan membuat dia menjadi pria tanpa gigi sekarang. Boom, coba kau katakan lagi, suku es. Kesombonganmu membuatku sangat kesal. Ucap Lin Tian sambil dengan mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Yang membuat para kepala keluarga bergidik ketakutan, seorang dewa. Dewa tingkat menengah. Bukankah berarti keluarga mereka meminta kematian sendiri? Bahkan leluhur mereka hanya berada di alam dewa tingkat rendah tahap awal. Tapi pemuda ini, kekuatannya saja melebihi dari kekuatan leluhur mereka. Bahkan pria yang dipukuli Lin Tian sampai ompong itu pun juga bergidik ngeri melihat Lin Tian. Bagus, bagus. Kalian semua keluar sekarang, percaya atau tidak aku akan menelanjangi kalian dan memajang kalian di pintu wilayah tengah H. Teriak Lin Tian melihat ke arah langit. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian itu semua orang memandang ke langit juga lalu tak lama beberapa orang turun dari langit dengan wajah yang agak takut memandang Lin Tian. Salam Tuan Muda Lin, salam Nona Muda Lin, ucap para ahli kuat itu dengan hormat kepada Lin Tian dan Lin Jing. Oh, bagaimana kalian tahu siapa aku? Lin Tian yang melihat para ahli kuat itu hormat padanya membuat dia agak kaget, karena setahu dia hanya beberapa leluhur dan kepala suku serta pemimpin sekte besar yang mengetahui dirinya. Tentu saja itu karena leluhur kami telah memperkenalkan kami dengan memperlihatkan wajah Anda kepada kami, ucap salah satu dari mereka. Oh, pantas, balas Lin Tian sambil mengangguk kalau dia mengerti. Sedangkan pria dari suku es dan kepala keluarga yang mendengar panggilan Lin Tian dan juga betapa hormatnya orang-orang kuat di depan mereka ini membuat tubuh mereka mati lemes. 485. Peraturan baru benua barat. Kalian tahu, aku kesini untuk mencoba mengendalikan benua barat karena mungkin aku bisa mengubahnya menjadi lebih baik, ucap Lin Tian sambil memandang ke ahli kuat tersebut. Dan aku berpikir kalau kalian sebagai orang kuat akan peduli dengan rakyat di benua barat ini. Tapi lalu apa? Yang kulihat hanyalah beberapa orang bajingan yang memeras rakyatnya dan bahkan berbuat semena-mena lebih dari Raja Barat sebelumnya. Ucap Lin Tian dengan marah. Kami salah Tuan Muda, ucap para ahli kuat yang datang tadi. Jelas mereka takut dengan kekuatan Lin Tian karena mereka tahu bahkan para kepala keluarga serta leluhur mereka tidak bisa menghentikan di saat Lin Tian dalam keadaan transformasinya yang dalam keadaan kehilangan kesadaran. Dan sekarang jelas dari apa yang dikatakan leluhur mereka kalau Lin Tian sudah sepenuhnya bisa menggunakan transformasi elemen es-nya dengan sempurna dan jika mereka melawan Lin Tian sama saja mereka bunuh diri. Apalagi ayahnya adalah leluhur bela diri, serta ada 4 pendiri dari suku binatang suci sebagai saudaranya, jadi mana mungkin suku ataupun kekuatan mereka berani membuat masalah untuk pemuda ini meski mereka matai di tangannya. Iya, aku tidak terlalu menyalahkan kalian. Tapi aku kesal dan kecewa dengan orang yang berasal dari suku esku sendiri yang benar-benar sombong di sini, ucap Lin Tian dengan wajah yang agak kesal. Melihat Lin Tian memandangnya dengan kesal pria dari suku es itu ketakutan dia hanya bisa berlutut ke arah Lin Tian dengan wajah yang sudah tidak berani melihat Lin Tian. Bayi kecil bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Daripada membunuh keluarga besar ini lebih baik membuat dia menjadi bawahan mukak, usul bayi kecil. Tentu yang dimaksud bayi kecil bukan bawahan biasa mereka harus diberikan tanda atau merek jiwa di dalam tubuh mereka yang mempermudah Lin Tian mengendalikan mereka maupun membunuh mereka seketika apabila berkhianat. Hei, kamu benar, kalian lepaskan kesadaran ilahi kalian jika tidak ingin mati. Ucap Lin Tian dengan serius. Mensengar perintah Lin Tian tentu mereka tidak berani melawan setelah tahu siapa sebenarnya Lin Tian itu, jadi dengan penyesalan berat mereka semua melepaskan kesadaran mereka. Lalu Lin Tian memberikan mereka di dalam kesadaran ilahi mereka tentu itu bukan merek biasa, dengan merek tanda itu orang-orang ini otomatis akan menjadi budak Lin Tian tentu saja secara langsung semua keluarganya juga mendapatkan mereka atau tanda yang sama. Jadi otomatis jika salah satu dari keluarga mereka berkhianat kepada Lin Tian maka tanda itu akan bereaksi dan membunuh mereka. Hei, kau
Kembali ke suku es dan jangan keluar sampai ada perintah dari petinggi suku es. Renungi sikapmu dan ubahlah kesombonganmu itu. Kali ini aku memaafkanmu tapi tidak untuk lain kali, perintah Lin Tian dengan serius kepada pria itu. Terima kasih Tuan Muda, saya akan merenungi kesalahan saya ini dan saya akan kembali ke suku sekarang. Balas pria itu yang tidak punya pilihan lain untuk kembali. Tentu dia tahu Lin Tian telah meringankan hukumannya karena dia anak dari Ratu Es pemimpin suku es mereka sekarang, jika itu orang lain maka mungkin dia mati atau sekarat sekarang. Lalu tak lama pria dari suku es itu kembali ke suku es menggunakan array teleport di kota barat itu, dan Lin Tian memberikan pil untuk menyembuhkan anak dari kepala keluarga Tu. Tentu kepala keluarga Tu sangat senang dan berterima kasih karena dia telah memaafkan anaknya. Ia tentu Lin Tian tidak akan kejam terhadap bawahannya, jadi maka dari itu dia membantu kepala keluarga Tu meski anaknya telah berbuat cukup jahat kepada orang lain. Lin Tian juga mengingatkan kepala keluarga agar anak-anak dan anggota keluarga mereka tidak bersikap sombong di hadapan dia maupun orang lain, dan juga para penjaga kota harus bisa bersikap jujur dalam menghadapi suatu masalah. Jika ada yang ketahuan mengambil untung maupun tanpa malu melakukan hal jahat maka akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan sendiri. Tanpa basa-basi lagi semua kepala keluarga mulai bergerak dan dalam hari itu kota barat menjadi lebih tenang dan damai dari sebelumnya. Dikeluarkannya perintah dan peraturan Lin Tian membuat mereka senang dan puas atas sikap Lin Tian itu. Jadi karena hal itu membuat mereka mempercayai Lin Tian sebagai dewa pelindung dan juga berkah bagi benua barat. Tapi Lin Tian tidak saja hanya mengeluarkan perintah untuk kota barat, dia langsung mengatur semua ahli kuat itu untuk menetapkan aturannya di kota lain di seluruh benua barat. Atas perintah yang diberikan Lin Tian terhadap mereka, membuat mereka akhirnya melapor kepada kekuatan di belakang mereka, dan setelah mereka mendapatkan perintah dari kekuatan di belakang mereka masing-masing agar mematuhi seluruh perintah Lin Tian itu. Setelah itu hari itu juga mereka pergi ke berbagai kota dan wilayah serta kerajaan di benua barat, yang membuat dalam keesokan harinya perubahan besar terjadi meski belum mengubah cara hidup orang-orang benua barat tapi sudah cukup membuat mereka tenang dan tidak lagi dipaksa ataupun diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kuat di wilayah mereka sendiri. Tentu semua wilayah tahu siapa yang mengeluarkan peraturan itu yang membuat mereka untuk tidak berani mematuhinya, bahkan sore ataupun malamnya peraturan Lin Tian itu langsung diterapkan oleh mereka tanpa penundaan maupun diskusi dulu. Besoknya di siang hari, adik, sepertinya rencanamu terlalu hebat karena bahkan dalam sehari perubahan besar terjadi di seluruh benua barat, ucap Lin Jing yang sedang minum teh di istana kerajaan barat dulu. Mereka telah pindah ke istana kerajaan barat kemarin dikarenakan istana itu tidak ada yang memilikinya sejak seluruh anggota kerajaan Raja Barat mati. Tidak ini belum Kak, dalam sebulan ini aku akan coba membuat dan membangun beberapa peraturan baru serta menaikkan perekonomian di benua barat, ucap Lin Tian dengan serius. Itu dikarenakan meski sudah ada beberapa peraturan yang telah dia buat kemarin dan telah dilaksanakan langsung oleh semua kerajaan dan wilayah benua barat tapi tetap perekonomian dan pasti ada beberapa tempat yang masih penduduknya miskin. Baiklah kakak akan membantumu, ucap Lin Jing dengan senyum. Lin Tian mengangguk, awalnya dia ingin membunuh keluarga besar di sini tapi karena bayi kecil mengatakan lebih baik mengendalikan mereka karena pasti mereka akan sangat berguna nantinya bagi Lin Tian. Sekarang adalah masalah Sekte Langit juga, maka dari itu sebelum masalah di Sekte Langit selesai aku harus bisa menaikkan perekonomian, serta membuat peraturan baru bagi benua barat agar mempermudah untuk Sekte Langit menjadi penguasa benua barat. Ucap Lin Tian dengan serius. 486. Token Langit. Iya tenang saja Kak, semuanya sudah sesuai rencana aku juga telah meminta beberapa bantuan, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Oh, bantuan. Ucap Lin Tian bingung. Iya, bukan bantuan tapi orang-orang yang nantinya akan setia melayani kakak juga, jelas bayi kecil. Lin Tian yang mendengar itu mengangguk sedikit mengerti dengan apa yang dikatakan bayi kecil padanya. Tapi ku harap mereka benar-benar mau setia padaku, jika tidak aku tidak keberatan untuk membunuh mereka, ucap Lin Tian yang sedikit menyipitkan matanya. Lin Jing meski tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian hanya diam, tapi dia jelas bisa merasakan kalau adiknya memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang dia duga. Adikku ini memiliki aura dan sikap seperti seorang penguasa, ucap Lin Jing di dalam hatinya. Sedangkan cloning Lin Tian telah sampai di Sekte Langit beberapa waktu lalu, dia dibawa masuk oleh Bung Yue dengan yang lainnya tanpa kendala apa-apa. Lin Tian yang melihat kondisi Sekte Langit sekarang sedikit mengangguk,
meski mereka telah menutup diri jelas kalau Sekte Langit ini masih baik-baik saja. Dan dari aura yang Lin Tian periksa memang ada banyak dewa di sini yang cukup kuat. Bing Yue terus membawa Lin Tian masuk ke Sekte Langit sebelum mereka dihentikan oleh beberapa pria muda. Peng Pao, apa maksudmu ini? Ucap Bing Yue dengan sedikit marah melihat pemuda di depan yang menghalangi jalan mereka. Hei, siapa yang kamu bawa ke sini? Apa kekasihmu? Ucap Peng Pao dengan senyum mengejek. Bing Yue sangat marah melihat pemuda di depannya itu, dikarenakan dia adalah anak dari salah satu 5 tetua besar yang membuat ayahnya terluka parah bahkan sampai sekarang ayahnya masih terbaring di tempat tidur. Dia hanya berusaha menahan amarahnya dikarenakan dia tahu kalau sekarang sisinya terlalu lemah untuk menghadapi sisi 5 tetua besar. Lin Tian yang melihat betapa sombong pemuda tersebut sedikit mengerutkan keningnya. Dulu di Sekte Langit semua murid bertarung dengan jujur serta selalu menganggap persaudaraan itu paling penting. Karena itulah Sekte Langit di dunia biru bisa maju dan lebih kuat dari sekte lainnya. Tapi di sini, bahkan sesama mereka saja tidak bisa menjaga tali persaudaraan sendiri, bagaimana mereka bisa membuat Sekte Langit menjadi sekte yang kuat. Lin Tian menghela nafas, dia pun menyentuh pundak Bing Yue dengan lembut. Seberapa kuat 5 tetua besar itu? Tanya Lin Tian dengan nada tenang. Di alam dewa tingkat menengah tahap awal yang paling kuat dan dia adalah ayah dari pemuda di depan kita ini juga, ucap Bing Yue. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk, dia maju ke depan dan berdiri menghadap ke pemuda itu dengan wajah tenang. Hei, apa maumu? Apa kamu? Boom! Belum selesai dia berbicara Lin Tian sudah menamparkannya dan langsung dia terbang sambil menabrak tembok di dekat tempat itu. Melihat Lin Tian yang memukul Peng Pao dengan santainya membuat yang lain bergidik ketakutan. Sudah beres, ayo pergi. Aku benar-benar malas kalau ada nyamuk yang terbang menggangguku, ucap Lin Tian kepada Bing Yue. Rombongan Bing Yue hampir jatuh karena melihat betapa santainya Lin Tian, padahal orang yang dipukul olehnya itu adalah anak dari seorang dewa tingkat menengah. Hei, ayo bawa aku ke tempat ayahmu, ucap Lin Tian kesal. Iya, balas Bing Yue, lalu Bing Yue memimpin jalan diikuti oleh Lin Tian dan rombongannya itu dari belakang. Sedangkan rombongan Peng Pao tidak berani menghalangi mereka karena mereka tidak bodoh, mereka tahu kalau Lin Tian sangatlah kuat dari mereka. Peng Pao yang sudah dipukuli Lin Tian tadi masih terbaring pingsan di reruntuhan tembok itu dengan giginya yang telah rontok semua. Bing Yue sampai di tempat kediaman ayahnya berada, jadi sesaat mencapai gerbang teman-teman Bing Yue pamit pergi dulu, dan pada akhirnya hanya Lin Tian dan Bing Yue yang masuk ke kediaman ayahnya itu. Sambil berjalan Lin Tian juga menanyai beberapa hal tentang Sekte Langit kepada Bing Yue yang tentu dia dengan senang hati menjawabnya, karena dia percaya mungkin Lin Tian dapat membantu Sekte Langit dalam menghadapi masalah mereka sekarang. Lin Tian mengangguk mengerti dengan setiap apa yang Bing Yue katakan, tapi di dalam hati Lin Tian sekarang berpikir kalau dia harus benar-benar mengatur ulang Sekte Langit ini setelah bisa menyatukan mereka menjadi satu lagi. Tok. Siapa? Ucap suara yang terlihat sangat tua dari dalam kamar. Lin Tian yang hanya berdiri dari luar bisa merasakan dengan jelas kalau suara itu meski tua tapi kemungkinan ada hal yang membuatnya sampai seperti itu. Ini aku Bing Yue, aku masuk. Iya ayah. Ucap Bing Yue. Pintu kamar terbuka dan Lin Tian serta Bing Yue masuk. Di dalam sana ada dua orang, yang satu sedang duduk dan yang satu lagi sedang terbaring lemah di tempat tidur. Di saat Lin Tian melihat pria yang terbaring di tempat tidur itu, wajah Lin Tian menjadi gelap, dikarenakan kalau jelas pria itu terkena racun yang cukup jahat menyebabkan dirinya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Ia bagi orang-orang di dunia dewa umur bukanlah masalah karena siapapun yang telah mencapai alam dewa bisa dibilang benar-benar bisa hidup selamanya. Yue, siapa pemuda ini? Tanya pria yang sedang duduk menemani pria yang terbaring itu. Dia adalah Lin Tian paman. Dia datang ke sini ingin bicara dengan kalian dan leluhur, ucap Bing Yue dengan jelas. Mendengar apa yang dikatakan Bing Yue, pria yang duduk itu mengerutkan keningnya lalu dia memandang Lin Tian sambil mengeluarkan tekanan yang diarahkan langsung pada Lin Tian. Jangan gunakan hal itu padaku, yang datang ini hanya kloningku, meski begitu aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah, ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Seketika pria itu kaget dengan perkataan Lin Tian, cloning. Bagaimana mungkin cloning seperti ini memiliki kekuatan di alam dewa? Jika begitu bukankah berarti tubuh aslinya lebih kuat dari cloning yang berada di sini sekarang? Maaf atas ketidaksopananku, aku adalah Master Sekte sementara Sekte Langit, Bing Sao,
dan ini saudaraku Bing Ji, ucap pria bernama Bing Sao itu sambil memperkenalkan diri. Tidak masalah, namaku Lin Tian, balas Lin Tian yang juga memperkenalkan dirinya. Kalau boleh tahu untuk apa Anda datang ke sini? Tanya Bing Sao. Lin Tian tidak menjawab tapi dia hanya mengeluarkan token pengenal yang dimiliki setiap murid serta para tetua dan keluarga dari Sekte Langit. Saat Bing Yue, Bing Sao dan pria yang terbaring itu melihat token Lin Tian, wajah mereka berubah seketika. Token langit, ucap mereka serentak. 487. Bertemu leluhur. Kau, Bing Yue menunjuk Lin Tian dengan wajah tak percaya. Token yang ada di tangan Lin Tian mirip dengan token yang dipunyai oleh leluhurnya. Apalagi token itu pun lebih tinggi dari token miliknya sendiri yang membuat dia merasa hatinya tidak bisa menerima hal itu. Bahkan pria yang terbaring di tempat tidur pun berusaha untuk berdiri, karena dia tahu arti dari token yang dipedang oleh Lin Tian itu. Tidak usah terlalu kaget, aku berasal dari dunia yang sama dengan leluhur kalian dan alasan aku ke sini hanya ingin mengubah Sekte Langit ini dan menjadikan Sekte Langit sebagai penguasa benua barat, tapi... Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya menatap dua pria di depannya. Tapi apa? Tanya ketiganya serentak. Tapi sepertinya aku harus membersihkan beberapa bandit di sekte dulu sebelum memulai rencanaku, ucap Lin Tian dengan aura tegas dan juga ada sedikit aura membunuh darinya keluar. Mendengar perkataan Lin Tian, tentu ketiganya tahu apa yang dimaksud oleh Lin Tian. Sebenarnya Lin Tian berniat untuk membunuh para pengkhianat di sekte mereka. Itu bukankah tidak baik? Tanya Master Sekte sementara itu. Tenang saja. Setelah masalah ini selesai aku akan kembali ke dunia biru untuk membawa murid dan keluargaku ke sini, ucap Lin Tian. Ketiganya terdiam mendengar perkataan Lin Tian, bukan mereka tidak percaya tapi bagaimana caranya dia bisa membawa begitu banyak orang ke alam dewa. Apalagi mereka belum mencapai batas dari dunia itu sendiri. Jangan terlalu difikirkan, aku ingin bertemu dengan leluhur Sekte Langit sekarang, ucap Lin Tian serius. Master Sekte Langit sementara itu saling pandang dengan ayah Bing Yue, melihat keduanya saling pandang dan ada rasa khawatir di wajah Master Sekte itu. Lin Tian pun menghela nafas. Ambil ini, ucap Lin Tian melemparkan pil ke arah Master Sekte Langit, secara tak sadar dia menerima pil yang dilemparkan Lin Tian tadi. Ini, telan saja, setelah itu Tetua Agung akan sembuh total dan dengan begitu kamu juga bisa membawaku dengan tenang ke tempat leluhur tua, ucap Lin Tian. Lalu tanpa ragu sedikitpun Master Sekte memberi pil itu ke mulut Tetua Agung tersebut. Memang secara perlahan setelah pil ditekan wajah Tetua Agung sedikit demi sedikit mulai cerah kembali. Dan tubuhnya seperti mulai kembali seperti saat dia sebelum terluka. Bing Yue yang melihat kalau ayahnya perlahan sembuh merasa bahagia dikarenakan selama ini akibat dari perselisihan di dalam sektenya. Dia tidak bisa meminta bantuan dari luar karena takut orang luar menggunakan beberapa siasat buruk kepada Sekte Langit. Lin Tian tidak terlalu terkejut dengan apa yang terjadi setelah Tetua Agung itu meminum pilnya, dikarenakan itu dibuat oleh dia sendiri serta pil itu bukanlah pil biasa tapi pil yang dia buat dari resep hasil memeras Tetua Agung dan Tetua ke-8 Paviliun Alkimia. Iya, setidaknya pilku berhasil, harus berterima kasih kepada Tetua Agung dan Tetua ke-8 nanti, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Terima kasih, ucap Master Sekte dengan tulus kepada Lin Tian. Iya. Tidak perlu kalian juga bagian dari Sekte Langit jadi bisa dibilang kita keluarga, ucap Lin Tian dengan tenang. Setelah itu juga Bing Yue juga merasa sangat berterima kasih terhadap Lin Tian, karena dia ayahnya bisa sembuh sekarang dan setelah beberapa waktu mengobrol bersama dengan Bing Yue serta Tetua Agung, Master Sekte membawa Lin Tian pergi untuk menemui leluhur mereka. Tentu hal itulah yang ingin Lin Tian lakukan karena dia ingin tahu siapa leluhur yang masih hidup di Sekte Langit sampai sekarang. Yang padahal jika Sekte Langit ini ingin mungkin dengan kekuatan mereka sekarang ini bisa menjadi kekuatan yang kuat di dunia dewa. Tapi malah leluhur di sini memilih sekte mereka agar tertutup dan menjauh dari hal-hal yang berhubungan di dunia dewa. Apa kamu benar ingin bertemu dengan leluhur? Ucap Master Sekte. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian. Tidak, aku hanya berharap kamu bisa membuat leluhur bergerak dengan begitu masalah di sekte bisa diselesaikan. Dan juga aku, Master Sekte sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu kepada Lin Tian jadi dia menghentikan apa yang akan dia katakan itu. Jika kalian sebagai pemimpin tidak bisa tegas dan juga melihat mana yang baik maka kalian gagal disebut pemimpin.
Dan jika kalian terlalu takut untuk menghukum yang salah dikarenakan takut membuat lemah tempat yang kamu pimpin, maka kamu hanya akan terus menambah kejahatan yang telah ada di sana. Bahkan mungkin kamu telah mulai secara perlahan untuk menghancurkan tempat yang kamu pimpin itu sendiri, ucap Lin Tian dengan tenang. Tentu saja Lin Tian mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Master Sekte Langit sementara ini. Tapi jika masalah tidak diselesaikan dengan tegas dan orang-orang yang membuat masalah itu masih dibiarkan, maka sama saja dengan membiarkan perlahan-perlahan sekte ini mendekati kehancuran. Mendengar itu Master Sekte Langit terdiam untuk sementara waktu, lalu dia menghela nafas mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Lin Tian kepadanya. Ia memang benar, dia terlalu egois dikarenakan takut kekuatan sekte melemah, karena itulah pemberontakan muncul di sekte ini. Dan dia juga terlalu lembut yang menyebabkan pemberontak itu semakin kuat. Sepertinya aku salah selama ini, ucap Master Sekte Langit sementara itu dengan wajah lemah, lalu dia memandang sedikit ke belakang ke pemuda yang masih dengan tenang mengikutinya itu. Dia sekarang yakin jika pemuda ini yang memimpin sekte mereka, mungkin saja Sekte Langit bisa kembali ke masa jayanya dulu, dan mungkin untuk lebih dari di saat masa jaya dulu. Mereka terus berjalan ke tempat di mana biasanya leluhur berada. Ia dikarenakan tempatnya yang jauh dan terasingkan, jadi Lin Tian harus melewati beberapa formasi yang cukup kuat sebelum sampai di sana. Dan hanya dengan Master Sekte menunjukkan jalan maka Lin Tian tidak akan diserang oleh formasi itu. Tak lama Lin Tian dan Master Sekte sampai di depan banyak goa di sana. Aku Bing Sao ingin bertemu dengan leluhur, ucap Bing Sao dengan hormat dan berlutut. Sedangkan Lin Tian masih berdiri dengan tenang memandang ke arah dalam goa. Tak lama suara tua yang tidak keras maupun kecil terdengar dari dalam goa. Masuklah, ucap suara itu dari dalam. Lin Tian dan Bing Sao pun masuk ke dalam goa secara bersamaan. Setelah mereka masuk, di ujung goa ada pria setengah baya yang sedang duduk sambil menutup matanya di atas bebatuan. Bing Sao memberi hormat kepada leluhur, ucap Bing Sao. Sedangkan Lin Tian agak mengerutkan kening memandang orang yang ada di depannya itu. Dan setelah beberapa saat orang itu membuka matanya dan juga memandang Lin Tian dengan wajah tenang. 488. Pembicaraan. Siapa yang melakukan ini pada anakku? Ucap seorang pria yang terlihat cukup tua di kamar. Di dalam kamar itu terlihat kalau pemuda yang dipukuli Lin Tian masih terbaring lemah di tempat tidur, dan tentu orang yang marah tersebut adalah ayah dari pemuda yang juga pemimpin dari 5 tetua besar Sekte Langit. Dia yang sedang sibuk mengadakan rapat untuk bagaimana mengambil alih sekte bersama dengan beberapa pengikutnya tiba-tiba dikejutkan oleh berita kalau anaknya terluka akibat dipukuli seseorang dengan cukup keras. Benar saja saat dia melihat wajah anaknya yang sebelah sudah membengkak dan semua giginya sudah lepas dari mulutnya, menambah kemarahan pria itu. Kami tidak tahu, tapi pemuda itu dibawa oleh Bing Yue tetua, ucap salah satu dari pemuda di sana yang mengikuti Peng Pao dan melihat sendiri kalau Peng Pao dipukuli dengan satu tangan. Sial, tenang saja nak, aku pasti akan membuat pemuda itu merasakan akibat dari memukul anakku. Ucap ayah Peng Pao itu dengan wajah sangat marah. Jika dia tidak sedang sibuk mengurusi masalah yang ada sekarang, pasti dia sudah pergi ke kediaman tetua agung dan mencari Lin Tian di sana untuk membuat perhitungan. Tapi baginya masalah anaknya bisa ditunda untuk sementara waktu karena dia yakin pemuda yang memukul anaknya itu tidak akan dapat lari dari cengkraman dia. Di dalam goa leluhur dan Lin Tian saling pandang dengan wajah yang mulai serius, perlahan juga bisa terlihat jelas kalau leluhur sedang menguji Lin Tian dengan mengirimkan auranya kepada Lin Tian. Melihat kedua orang yang di depannya saling pandang dan diam saja, Bing Sao tidak banyak berbicara, dia hanya dengan hormat berlutut di depan leluhur tua itu. Aku tidak menyangka akan ada pemuda sekuat kamu di dunia dewa, dan lagi yang datang ini hanya cloning saja. Betapa kuat kamu jika tubuh aslimu yang datang. Mungkin aku bukanlah lawanmu, ucap leluhur itu setelah beberapa waktu menghela nafas dengan tersenyum. Hanya hal biasa, ada yang lebih baik dariku juga di luar sana, balas Lin Tian yang tidak bangga dengan pujian leluhur itu. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, leluhur tersebut mengangguk mengartikan kalau dia mengerti memang di luar sana pasti akan ada yang lebih baik dari dia maupun Lin Tian, karena apa dan bagaimana dunia ini tidak ada yang tahu pasti. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Tanya leluhur itu. Kamu tahu ini? Tanya Lin Tian sambil menunjukkan token ke arah leluhur itu. Sesaat leluhur itu kaget tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu, kamu jangan-jangan. Leluhur itu dengan wajah gugup menatap Lin Tian, ada sedikit rasa senang dan bahagia di wajahnya yang lama itu. Iya,
Seperti yang kamu pikirkan aku menang berasal dari sana, ucap Lin Tian dengan tegas. Hahaha, bagus, bagus. Bing Sao kau keluar dulu, ada hal yang ingin ku bicarakan dengan pemuda ini, ucap leluhur itu penuh dengan kebahagiaan. Bing Sao mengangguk lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang, setelah itu di sana hanya tinggal Lin Tian dan leluhur tua itu. Nak, kamu bisa ceritakan tentang dunia biru sekarang? Tanya leluhur tua itu. Lin Tian mengangguk, dia lalu dengan santai menceritakan bagaimana Sekte Langit sekarang di dunia biru dan apa yang terjadi selama ini di benua biru. Dengan tenang leluhur tua itu mendengar semua hal yang diceritakan oleh Lin Tian. Saat Lin Tian mengatakan kalau penguasa dunia biru dulu telah mati membuat leluhur itu sangat sedih. Dia, muridku itu gugur sebagai pahlawan, ucap leluhur itu dengan wajah sedih. Iya, dia mati juga karena diserang oleh saudaranya sendiri saat itu, ucap Lin Tian dengan agak emosi saat memikirkan siapa dalang dari semua hal yang terjadi di benua biru. Iya, dulu aku mempunyai 2 murid serta 1 anak dan anakku itu adalah ayah dari Bing Zentian. Dulu aku berpikir untuk menyerahkan kekuasaan padanya tapi, leluhur itu sedikit menghela nafas dengan berat. Anaknya mati bersama dengan menantunya. Lalu murid pertamanya demi dunia biru mati mengorbankan dirinya dan murid kedua yang tidak dia sangka ternyata telah membuat rencana yang kejam dan benar-benar berkomplot untuk membunuh saudaranya sendiri. Ini adalah kesalahanku, jika dulu aku tidak terburu-buru naik ke dunia dewa maka semua tidak akan terjadi, desah leluhur. Leluhur kamu salah, jika semua tidak terjadi maka aku yang tidak akan ada sekarang, jadi meski kamu telah naik ke alam dewa hal itu juga membuat sekte kita menjadi lebih baik. Jadi jangan salahkan dirimu, ucap Lin Tian menghibur leluhur tua itu. Mendengar hal itu leluhur juga menghela nafas tapi dia bersyukur juga kalau cucunya telah mempunyai keluarga dan bahkan sekarang dia juga mempunyai cucu dan juga cucunya juga sudah memiliki keturunan sendiri juga. Jadi apa yang akan kamu rencanakan sekarang? Tanya leluhur tua itu. Lin Tian lalu menjelaskan apa yang akan dia rencanakan kepada leluhur tua itu dengan tenang. Semua rencana Lin Tian membuat leluhur tua itu kagum, dia merasa senang karena ada Lin Tian yang termasuk ke dalam keluarga di tempat dia tinggal dulu. Leluhur, bagaimana dengan leluhur yang lain? Apa mereka akan setuju dengan rencanaku ini? Tanya Lin Tian. Kamu bisa yakin mereka pasti akan sangat senang dengan rencanamu itu, ucap leluhur itu dengan pasti. Berapa banyak leluhur kita di sini? Tanya Lin Tian lagi. 30, semua berada di alam dewa tingkat tinggi. Dan akulah yang paling kuat di antara mereka, ucap leluhur tua itu dengan kepercayaan dirinya. Mendengar hal itu Lin Tian mengangguk cukup puas dengan semua kekuatan leluhur yang ada di Sekte Langit. Sedikit pemikiran muncul di benak Lin Tian lalu dia memandang leluhur tua dengan wajah yang agak senang. Leluhur, jika masalah di sekte kita selesai aku akan memindahkan sekte ke tempat yang lebih baik. Tujuanku adalah menjadikan Sekte Langit sebagai penguasa benua barat, ucap Lin Tian. Iya, aku mengerti. Jika memang menurutmu itu berhasil aku akan mendukungmu, ucap leluhur tua. Iya, aku juga akan membawa keluarga kita ke dunia dewa setelah sekte kita stabil dan membiarkan paman menjadi master sekte langit lagi di sini, ucap Lin Tian yang telah membayangkan bagaimana ekspresi dari Bing Yang. Aku juga merindukan anak kecil itu, jika semua berjalan baik percayalah aku sendiri yang akan mendidik cucu kecil dan juga beserta keturunannya itu, ucap leluhur tua dengan senyum yang agak kejam. Melihat senyum leluhur tua Lin Tian bersimpati dengan leluhur tuanya di dunia biru serta paman-pamannya. Iya, aku harap setelah mereka naik akan baik-baik saja, ucap Lin Tian memandang ke langit goa itu. 489. Aku akan menjadi kuat untuk bisa berdiri di sampingmu. Dunia biru di Sekte Langit. Brur, kenapa tiba-tiba aku jadi merinding begini? Fikir Bing Zentian yang sedang bermain catur bersama Bing Shaosu. Kenapa saudara pertama? Tanya Bing Shaosu melihat kalau Bing Zentian tiba-tiba berhenti memegang caturnya. Tidak apa-apa, mari lanjut, ucap Bing Zentian. Bing Yang dan Bing Ye juga merasakan hal yang sama dengan Bing Zentian yang membuat mereka menjadi sedikit berpikir. Di dalam hutan tak jauh dari Sekte Langit. Oh saudaraku yang baik, daging ini hambar tanpa kamu di sini. Minuman ini pun terasa sangat pahit, terasa di lidah, sungguh tidak akan ada duo terbaik bila kamu tidak ikut bersamaku. Ucap Bing Zhao yang sedang makan di dalam hutan tapi terlihat wajahnya agak sedih. Aku merindukan adik kecilku juga, sepertinya aku harus cepat meningkatkan kekuatanku, ucap Bing Zhao dengan wajah agak lemah.
Di dalam hutan dia hanya minum sendirian dan makan sendirian tanpa ada semangat seperti dulu saat dia bersama bayi kecil mencuri dan membuat masalah. Di rumah Lin Qier dan Lin Hao. Aku kembali, ucap seorang wanita cantik memakai cadar masuk ke dalam rumah. Kakakmu, ucap Lin Jiali yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cukup cantik meski umurnya baru beranjak 10 tahun. Oh, liarkah? Bagaimana pelajarannya? Tanya Mu Xuanyin dengan lembut sambil menghalus kepala gadis itu. Membosankan kakmu, aku tidak ingin belajar lagi kan aku juga masih anak-anak sekarang kenapa aku harus belajar? Tanya gadis itu dengan wajah agak kesal. Nah, kamu tahu kakakmu Lin Tian dulu saat umur dia seusiamu sudah mencapai alam langit. Ucap Mu Xuanyin dengan lembut mengingat pemuda tampan yang selalu bisa membuat dia merasa nyaman saat mereka berdua bersama. Iya dia kakakku tentu hebat tapi kan kakak Lin Tian laki-laki. Balas Lin Jiali lagi untuk menghindar. Melihat sikap Lin Jiali dia hanya bisa menggelengkan kepala memang benar kalau Lin Jiali masih anak-anak, dan juga memang dia tidak perlu belajar karena di saat Lin Jiali ingin berlatih maka pengetahuan yang diberikan Lin Tian padanya dulu akan terbuka sendirinya. Iya sudah, lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat seorang wanita harus bisa menjadi kuat juga karena agar dia bisa berdiri bersama dengan prianya, dan seorang wanita yang hanya mengandalkan prianya saja itu tidaklah baik. Ucap Mu Xuanyin mengingatkan Lin Jiali. Dia yang lebih tahu tentang apa yang dia katakan pada Lin Jiali itu, karena jelas Lin Jiali hanya mengangguk untuk tanda saja. Setelah beberapa saat menasehati Lin Jiali, Mu Xuanyin masuk ke dalam kamar Lin Tian biasa tinggal sekarang dialah yang tinggal di sana sejak Lin Tian pergi. Dia juga tidak kembali ke Sekte Es karena ingin menunggu Lin Tian di Sekte Langit. Hal itu juga telah diizinkan oleh gurunya tentu saja gurunya tidak akan menolak Lin Tian yang juga penguasa dunia biru itu adalah pria yang terbaik bagi muridnya. Aku akan menjadi kuat, agar bisa berdiri di sampingmu bersama-sama, ucap Mu Xuanyin memandang ke tempat tidur Lin Tian. Dia selalu berpikir untuk bisa menjadi lebih kuat agar tidak terlalu jauh tinggal dalam hal kekuatan dari Lin Tian. Karena dia tahu semakin kuat Lin Tian pasti semakin besar tanggung jawabnya dan dia sebagai wanita setidaknya harus bisa mengurangi beban pria yang dia cintai. Baiklah, masalah sekte akan kuberikan kepadamu dan aku akan berbicara dengan yang lain perihal rencanamu itu. Aku yakin mereka juga senang dengan rencanamu itu, ucap leluhur tua. Iya, masalah sekte akan kuselesaikan dalam beberapa hari ini. Karena di saat pertemuan diadakan lagi kita harus menampilkan kekuatan Sekte Langit, ucap Lin Tian dengan serius. Aku mengerti, tenang saja aku ingin lihat apakah masih ada yang ingat dengan aku si kilat. Ucap leluhur tua dengan wajah tersenyum mengingat masa lalunya. Mendengar itu Lin Tian juga tersenyum, sekarang dia akan fokus dengan menyelesaikan masalah di sektenya, dan setelah itu baru dia bisa mengatur benua barat dengan tenang dan lebih mudah. Kita akan lihat apa wajah orang-orang itu kalau tahu mereka telah kehilangan tanah berharga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tak lama setelah selesai berbicara dengan leluhur Lin Tian sendiri keluar dari goa, dan di luar goa ada Bing Sao yang sedang menunggunya dengan tenangi, jelas kalau sejak tadi Bing Sao telah menunggunya untuk keluar. Bagaimana? Tanya Bing Sao gugup, masalah sekte aku akan menyelesaikannya. Kamu hanya perlu mengikuti rencanaku sedangkan leluhur ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan dulu, ucap Lin Tian dengan nada tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, Bing Sao mengangguk lalu dia kembali ke kediaman ayah Bing Yue untuk berbicara tentang rencana yang akan dilakukan Lin Tian. Setelah sampai di kediaman ayah Bing Yue, Lin Tian bisa melihat kalau tetua agung tersebut sudah hampir pulih 100%, lia itu pun pasti karena pil yang dia berikan sebelumnya. Setelah masuk Lin Tian, Bing Sao dan Tetua Agung mulai membicarakan rencana untuk menyelesaikan masalah Sekte Langit. Setelah mendengar rencana Lin Tian keduanya mengangguk setuju mereka berjanji akan mengikuti dan mematuhi rencana Lin Tian. Karena mereka berdua tahu kalau hati mereka tidak bisa sebaik dan setegas Lin Tian maka dari itulah mereka meminta Lin Tian yang menjalankan rencananya dan mereka hanya akan mengikuti Lin Tian. Tapi bagaimana mungkin tetua besar itu bisa marah dan menyerang kita? Tanya Bing Sao. Oh. Masalah itu sudah beres karena baru ini saat aku masuk aku sengaja memukul anaknya dengan lembut, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian keduanya hanya mengerutkan kening, bukan karena mereka tidak suka cara Lin Tian, tapi mereka tidak bisa menebak apa yang akan direncanakan Lin Tian. Meski pada akhirnya Lin Tian dengan senang hati memberitahu mereka berdua,
Tapi bagi mereka jelas kalau rencana Lin Tian tidak hanya sebatas apa yang dia katakan kepada mereka. Tentu memang benar dugaan mereka kalau Lin Tian tidak memberitahu semua yang akan dia lakukan kepada mereka, karena Lin Tian tahu kalau sampai keduanya mengetahui rencananya maka itu akan sulit untuk membuat mereka berdua menjadi serius nantinya saat rencana dimulai. Baiklah, kita akan lihat kapan dia akan menuntut dengan masalah anaknya itu. Sekarang kamu istirahat dulu di sini karena ada kamar kosong satu serta untuk menjaga dari suatu hal buruk terjadi, ucap Tetua Agung. Lin Tian hanya mengangguk, lalu Tetua Agung meminta Bing Yue untuk membawa Lin Tian ke kamar yang ada di kediamannya. 490. Pesan Dewi Bunga. Saudara Lin, ini kamarmu. Ucap Bing Yue membuka sebuah kamar yang di depannya. Terima kasih, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tidak, aku yang harus berterima kasih kalau bukan karena saudara Lin ayahku tidak akan sembuh sekarang, balas Bing Yue dengan tulus. Jika Lin Tian tidak memberi pil kepada ayahnya maka mungkin ayahnya masih terbaring di tempat tidur sekarang. Dan sebenarnya karena Lin Tian tidak suka dipanggil senior apalagi umurnya sangat jauh berbeda dengan Bing Yue yang mana jika dibandingkan Bing Yue sudah lebih tua darinya, maka dari itu Lin Tian meminta untuk agar dipanggil saudara saja. Sudah biasa, kita berasal dari sekte yang sama jadi tidak perlu berterima kasih. Prinsip sekte kita adalah semua yang berada di sekte ini adalah keluarga kita meski ada beberapa orang yang tidak pantas dipanggil saudara di sini, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Bing Yue mengangguk lalu dia pamit pergi dari sana meninggalkan Lin Tian sendiri. Setelah Bing Yue pergi Lin Tian masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar lagi sampai besoknya. Di malam itu juga Lin Tian mulai berpikir untuk rencana yang akan dia laksanakan. Tentu itu juga tak lepas dari pembicaraan Lin Tian dan bayi kecil yang berada di Istana Barat sekarang. Ia bisa dibilang apa yang terjadi di Sekte Langit Lin Tian asli akan tahu karena cloningnya itu juga sebagian dari jiwa dia. Ibu kota Barat, Istana Barat. Jadi jika kita membuka segel di sana ada kemungkinan kalau energi di benua Barat akan meningkat. Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Iya begitulah, hei, Kak percayalah Sekte Langit akan bisa naik sangat cepat. Orang-orang bodoh itu akan iri setengah mati setelah tahu, ucap bayi kecil bangga. Lin Tian tersenyum dan mengangguk puas jika itu benar maka Sekte Langit akan bisa meningkatkan dengan cepat tapi sekarang adalah bagaimana caranya agar semua ahli dan termasuk ayah serta dua kasiar lainnya bisa setuju dengan dia memberikan wilayah benua Barat ini. Meski sudah ada rencana tapi Lin Tian masih berpikir tidak akan mudah untuk mendapatkan benua Barat atas izin ahli-ahli itu. Tenang saja Kak. Aku telah mengirim pesan kepada seseorang setelah mereka sampai maka dengan mereka dan juga leluhur Sekte Langit bergabung tidak ada yang akan keberatan dengan kakak mengambil alih benua Barat. Jelas bayi kecil mengerti apa yang sedang difikirkan Lin Tian. Kalau begitu bagus, mari besok mulai rencananya dan masalah Sekte Langit aku yakin dalam kurang 4 hari semuanya akan selesai. Yah jika aku tidak salah orang bodoh itu pasti besok akan membuat masalah denganku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bayi kecil juga mengangguk karena dialah yang lebih mengerti tentang Lin Tian jadi semua rencana yang ada pada Lin Tian tentu dia juga ambil bagian di dalamnya, meski sifat nakalnya tidak bisa dihilangkan. Kalau begitu aku jalan-jalan dulu, Meong. Ucap bayi kecil meninggalkan Lin Tian di dalam kamarnya. Melihat hal itu Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepala disebabkan Fenger tidak ada di dekat mereka bayi kecil menjadi sangat bebas karena itulah bayi kecil menggunakan kesempatan itu untuk menikmati waktu bebasnya. Tunggu aku, di saat aku menjemputmu akan kubuat kamu menjadi wanita yang paling beruntung di seluruh dunia ini, ucap Lin Tian yang tiba-tiba memandang ke langit kamarnya. Alam binatang suci. Setelah formasi itu aku buka tempat itu sangat bagus dan indah, mungkin saja, Kaisar Naga, semua wilayah masih sama seperti dulu, serta informasi yang Anda minta tentang alam langit kami juga sudah mendapatkannya, ucap seorang pria yang sedang berlutut di depan aula istana yang megah di sana. Dan di kursi pemimpin duduklah Lin Long yang duduk dengan wajah tenang seperti seorang pemimpin. Ceritakan, meski alam kita dengan alam langit terpisah dan alam langit masih tersegel tapi untuk mengirim beberapa pesan secara paksa mungkin saja masih bisa, ucap Lin Long. Tentu bawahan Lin Long juga seekor naga suci sama seperti dirinya, tapi jelas kalau Lin Ling sendiri adalah salah satu dari penguasa alam binatang suci. 3 lainnya tentu adalah Lin Fenger, Lin Bui dan yang terakhir dikatakan penguasa kedua serta yang terkuat dari ketiganya Lin Bai atau bayi kecil yang sering dikenal bersama Lin Tian. Iya, bawahan telah berhasil melakukan komunikasi dengan salah satu dewi di sana,
dan mendapat informasi kalau memang alam langit sekarang dalam kekacauan, ucap bawahan Linlong. Oh, ceritakan, perintah Linlong. Bawahannya dengan tenang mulai menceritakan berita yang dia dapat dari seorang dewi di alam langit. Dikatakan ada beberapa dewa kuat yang membuat masalah ingin merebut tahta Kaisar Langit di sana, dan mereka juga berjanji akan kembali membuka alam langit agar tatanan dunia kembali seperti semula. Dan iblis bisa mereka musnahkan setelah alam langit terbuka, tapi banyak dewa yang tidak setuju akan rencana itu dan ada juga yang hanya menutup mata tentang apa yang dikatakan kedua sisi. Yang lebih parah lagi, kedua sisi yang mempunyai anak maupun bawahan di dunia dewa sudah mulai mencari keberadaan warisan Kaisar Langit maupun penerus Kaisar Langit. Satu sisi adalah untuk melindungi dan menjadi bawahan penerus Kaisar Langit dan satu lagi untuk mendapatkan warisan Kaisar Langit, tentu saja dengan cara membunuh penerusnya jika Kaisar Langit sudah memiliki penerus. Dan pesan terakhir yang dia dapat dari Dewi itu adalah agar alam binatang suci mau membantu melindungi penerus Kaisar Langit jika memang Kaisar Langit sudah memiliki penerusnya. Lalu Dewi mana yang mengirimkan pesan seperti itu kepada kita? Tanya Linlong sambil mengangkat cangkir teh untuk meminumnya. Itu, Dewi Bunga yang mulia, ucap bawahan Linlong. Uhuk. Apa, katakan lagi, tanya Linlong sambil menghapus tumpahan teh di mulutnya karena kaget. Dewi Bunga yang mulia, ucap bawahan Linlong dengan sedikit kaku. Iya, aku terlalu kaget, tidak kusangka Dewi Bunga yang dikatakan wanita tercantik di alam langit mau memberi kita pesan tentang alam langit, ucap Linlong kaget. Itu, ada satu pesan lagi yang dititipkan oleh Dewi Bunga yang mulia. Ucap bawahannya lagi. Apa itu? Tanya Linlong. Itu, sebenarnya untuk Kaisar Harimau. Pesannya mengatakan, jaga anak kita yang sekarang berada di dunia dewa jika sampai terjadi sesuatu padanya aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan jangan pernah berharap menemuiku lagi. Begitulah isi pesan dari Dewi Bunga untuk Kaisar Harimau, jelas bawahannya. Bersambung.